Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang kami cintai dan mudah-mudahan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melakukan aktivitas kita, yaitu kajian online yang diadakan oleh Forum Muslimah Kartosuro, yang mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan juga keberkahan pada majelis ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau fi yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tema kita pada sore hari ini adalah kaitannya dengan fikih muamalah, nggih. Di fikih itu sangat banyak sekali yang perlu kita fahami, terutama terkait dengan aktivitas kita sehari-hari, ya, dari ibadah, muamalah, ya, ada ahwalus syahsiyah, bagaimana fikih kerumah tanggaan yang kemarin sudah kita bahas. Sebagiannya juga ada di antara fikih muamalah itu ada fikih yang kaitannya dengan iktisad, ya, secara khusus membahas tentang ekonomi, ya. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita fahami dengan baik karena aktivitas kita tidak pernah lepas, ya, dari muamalah. Nah, di antara muamalah ini ada jual beli yang sekarang sedang banyak dipraktekkan di masyarakat adalah jual beli online, ya. Bagaimana kaidah-kaidah adab dan aturannya kita harus betul-betul memahaminya supaya kita terhindar dari apa-apa yang tidak dibenarkan dalam syariat kita, sehingga usaha dan ikhtiar kita ini menjadi tidak barokah, ya. Sebelumnya mungkin kita renungkan bersama tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya, yang ini menjadi dasar diperbolehkannya, ya, kita untuk melakukan muamalah, di antaranya adalah jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, ya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, ya. Ta'awun itu berarti dua orang atau lebih, ya. Alal birri wattaqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan kita sekaligus dilarang oleh Allah, ya, untuk bekerja sama, saling membantu dan tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal yang mendatangkan dosa, juga permusuhan. Kita tidak boleh saling support dalam masalah ini. Dan Allah juga berpesan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang menjadi perintahnya, yaitu untuk ta'awun dalam albir wa taqwa tadi, dan juga apa yang menjadi larangannya, yaitu ta'awun dalam masalah itsmi wal udwan. Karena sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih, ya. Ini berupa tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaitannya dengan muamalah, ya, terkhusus dalam masalah jual beli ini, Allah juga memberikan taujih dalam surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta orang lain, apalagi harta orang-orang yang beriman, dengan cara yang batil. Nah, di
sini ada larangan ya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tapi ada yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa transaksi ya, tijarah, perniagaan antarodin yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual. Dan kita tidak boleh membunuh diri kita dengan menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang mendatangkan bahaya dan kerugian baik itu dunia dan akhirat, karena sesungguhnya Allah membuat aturan-aturan ini, termasuk diantaranya adalah aturan dalam masalah jual beli ini, karena Allah mengasihi kita semua, menyayangi kita semua. Dibuatlah aturan ini ya, yang dalam aturan ini akan sangat banyak sekali hikmah juga kebaikannya untuk kita ya. Dan ibu-ibu juga teman-teman sekalian ya, kalau dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi dasar daripada kaidah dalam masalah muamalah ya, transaksi jual beli dan yang lain sebagainya, itu adalah boleh ya, selama kita tidak menemukan dalil atau nas yang melarangnya. Jadi kalau kita teliti tentang transaksi-transaksi yang berlaku ya, selama kita tidak mendapatkan dalil yang melarangnya, berarti itu hukumnya boleh. Berbeda dalam masalah ibadah, kalau al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ada juga kaidah lain, al-aslu fil ibadati al-haram. Ya, dasar dalam ibadah itu adalah mengikuti tuntunan. Jadi kalau dalam masalah ibadah, cari tuntunannya. Kalau tuntunannya tidak ada, maka ibadah itu tidak masyru', ya, tidak disyariatkan ya, tidak ditetapkan gitu. Tapi kalau masalah muamalah ya, itu cari ada enggak dalil yang melarang. Kalau tidak ada yang melarang, berarti hukumnya boleh gitu ya. Nah, itu kaidahnya yang ini sangat penting untuk kita fahami ya. Dalam muamalah selama tidak ada larangan, dalil yang melarang, berarti itu boleh. Dalam masalah ibadah selama tidak ada tuntunannya, maka itu haram dilakukan ya. Nah, jual beli ini termasuk muamalah yang diperbolehkan dan itu halal, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa jual beli itu dihalalkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riba ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin berikutnya kita bisa membahas ya tentang riba ini ya. Karena ini termasuk hal yang dikategorikan dalam dosa besar ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ketika beliau ditanya tentang su'ilaan atyabil kasbi, tentang mata pencaharian yang paling baik itu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi mata pencaharian atau ma'isyah yang terbaik itu adalah seorang yang mandiri ya, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan hasil karya dan hasil kerjanya. Dan juga termasuk yang mata pencaharian yang baik ya adalah baik mabrur ya, jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur-unsur yang menjadikan jual beli itu tidak diperkenankan atau diharamkan ya. Jual beli yang diperbolehkan ini ibu-ibu dan teman-teman sekalian tentunya ya ada syarat dan rukunnya ya. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah ibadah begitu ya. Ini harus, kalau ditinggalkan maka transaksi tersebut menjadi tidak sah. Ya, kalau dalam ibadah ya ibadahnya menjadi tidak sah. Adapun dalam jual beli ini harus ada 5 unsur rukunnya. Yang pertama adalah adanya penjual, jelas ya, pemilik barang yang menjual atau wakilnya. Nanti kita sampaikan syarat dari penjual itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada pembeli, namanya juga jual beli ya, ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan atau al-mabi', ya, dagangannya ada gitu. Dagangannya ada, bukan sesuatu yang fiktif gitu. Kemudian yang sangat penting harus ada ijab dan qabul ya, ijab dan qabul. Jadi harus ada akad ya, akad menjual dan akad membeli ya. Kemudian ada
sebagai kompensasi al-mabi, dagangan harus ada alat tukar yang disebut dengan saman, ya, harganya berapa, ya, apakah pakai rupiah atau pakai dinar atau pakai dirham, ya, itu harus ada alat tukarnya. Jadi 5 hal ini tidak boleh tidak ada dalam transaksi jual beli, ya, baik itu satu hal saja nggak boleh gitu ya, apalagi lebih dari itu, ini nggak boleh ya. Supaya jual beli sah harus mengandung atau memiliki 5 rukun dari jual beli ini, ya. Adapun di antara rukun tadi juga masing-masing ada syaratnya, ya. Misalnya al-bai', ya, syaratnya pelaku jual beli, ya. Pelaku jual beli ini bisa penjual bisa pembeli, ya. Yang pertama harus saling ridho. Jadi penjual itu ridho dengan menjual barang dagangannya atau yang menjadi miliknya, dan pembeli juga harus ridho, ya, dengan harga yang ditetapkan dan barang yang ada. Karena dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan illa antakuna tijaratan an taradin minkum. Jadi jual beli harus atas ridho birridho. Kemudian juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian syarat yang kedua, apakah itu penjual atau pembeli, haruslah seorang yang sudah masuk kategori mukallaf. Siapakah itu mukallaf? Al-akil al-balik, ya, yang sudah berakal, akalnya sehat dan sudah balik. Boleh enggak kalau mereka itu apakah penjual atau pembeli itu anak-anak? Boleh, tapi dalam batasan-batasan atau ranah tertentu, ya, diperbolehkan dalam dunia mereka begitu, ya. Adapun untuk hal-hal yang serius, untuk hal-hal yang seperti jual beli properti dan sebagainya, itu harus dilakukan oleh seorang yang mukallaf, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya, ya, pembeli harus memiliki hak penuh, ya, memiliki hak penuh dari barang dagangan tersebut, atau dia juga bisa menjadi wakil dari yang memiliki barang, ya, reseller misalnya, ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, la tabi ma laisa indak, janganlah kalian menjual belikan barang yang bukan menjadi milik kalian, gitu, ya.